Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang kita yang hadir? Oke. You are ready now ya. Oke. Kita mulai pelajaran kita. Sorry. Berapa orang kita yang hadir? Ada berapa nih? Halo? Halo. Ya. Sudah. Di unmute ya. Kalau bisa di unmute itunya. Oke. Kita mulai. Kita masih pakai buku ya. Masih pakai buku kita itu bisa di-download di Play Store juga ada. Oke. Chapter 10. Chapter 10. BJ Habibie. Oke. Halaman 131 kalau nggak salah ya. Chapter 10. Tujuan pembelajarannya adalah kita lihat di sini apa ini? Text recount, masih recount ya, yang sederhana katanya. Jadi membahas text recount. Sudah pernah cerita ya tentang text recount itu. Di bawah nanti pun ada masih selampirkan perbedaannya dengan naratif. Cuman hari ini nampaknya text recount itu menjurus ke bentuk, kan beberapa bentuk ada ya. Bentuk apa? Biografi ya, tentang biografi. Nah, jadi biografi itu adalah salah satu bentuk daripada apa? Text recount ya. Salah satu bentuk text recount. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Kalau bisa kita nanti bisa buat biografi ya dengan lebih baik ya dari cerita yang ada. Oke, kita lihat aja dulu ceritanya di sini. Kita ambil kata-kata yang mungkin perlu kita paham ya. Oke. B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25th of June 1936. Lahirnya udah tahu ya. Kapan lahirnya? 1936. Yang kita lihat di sini ada orientation. Orientation itu apa? Openingnya ya. Ini struktur daripada recount ya, kita udah bahas dulu kan. Kapan, siapa yang terlibat dan di mana terjadi gitu ya. Baru ikuti dengan eventnya, kejadian 1 berurut dia, kejadian 2, kejadian 3, kejadian 4 dan seterusnya. Baru kemudian reorientation. Baru penutupnya apa, disimpulkan apa, ditutup seperti itu. Itu disebut dengan recount ya. Tidak ada konflik yang kemudian mereda. Biasanya kalau konflik mereda kemudian disebut dengan apa? Naratif itu ya. Oke. Jadi dari cerita ini nanti kita akan buat apa? Biografi, short biography of B.J. Habibie. Kapan di mana dan kapan lahirnya tadi ya. Lahirnya di mana tadi? Kemudian kapan lahirnya, date-nya 25 apa tadi, Juni ya. Terus 936, siapa orang tuanya, asalnya dari mana orang tuanya, pendidikan dia apa, kapan dia lahir, nama istrinya siapa, nama anak-anaknya siapa, kemudian riwayat pekerjaannya. Pertama di sini tahun sekian sampai tahun sekian, kemudian di sini, terakhir kalau nggak salah jadi presiden kan, wakil presiden dengan kemudian apa, presiden. Nah, semua ada lengkap dari mungkin info yang sudah didapat, baru disingkat menjadi apa namanya, biografi berurut. Disebut dengan
juga biografi termasuk kepada apa? Recount text, ya. Jadi seperti itu. Habibie was born in Parepare, di mana lahir di Parepare, ya. South Sulawesi Province, Soto Alwi Abdul Jalil Habibie nama ayahnya berarti, ya. And Raden Ajeng ternyata Tuti Marini Puswo Wardoyo. Okay. His father was an agriculturist from Gorontalo of Bugis descent. Apa ini maksudnya descent? Mungkin ini ya, kalau ini tahu ya, petani ya. Seorang ahli tani gitu ya, agriculturist ya. From Gorontalo of Bugis, keturunan apa? Keturunan Bugis, ya. Di keturunan Bugis. Mana tadi ini? And his mother was a Javanese. Ternyata ibunya seorang Jawa, ya. Javanese nobleman. Nobleman apa ini? Noble woman. Maksudnya apa ini? Bangsawan, ya, wanita bangsawan, karena ada Raden Ajeng from Yogyakarta. His parents met while studying in Bogor. Orang tuanya ketemuan ketika di Bogor. Di situ, when he was 14 years old, Habibie's father died. Umur 14, ayahnya meninggal. Following his father's death, Habibie continued his studies in Jakarta, and then in 1955 moved to Germany. Jadi dilanjutkan ke Jakarta sekolahnya dan move ke Jerman. Habibie-nya setelah ayahnya meninggal. Tahun 60 Habibie menerima degree in engineering in Germany, ya, di bidang engineer, ya, di Jerman. Kemudian memberikannya gelar diplom engineer gitu, ya. Jadi Jerman punya bahasa Jerman ya agak susah, ya. Oke. Jadi ini gelar atau titelnya yang diberikan kepada Habibie. 1960 dia ke sana. He remained in Germany as a research assistant under Hans Ebner. Jadi ada di Jerman sebagai asisten research, ya, research assistant. Oke, asisten peneliti di sini. Kemudian ini juga susah bacanya, ya, bahasa Jerman. Pokoknya daerah sana lah itu, ya. Institutnya für Lichtbau, ya. Jadi RWTH Aachen gitu, ya. To conduct, untuk melakukan research for his doctoral degree. Jadi untuk gelar dokternya dia melakukan research di sini, ya. Nah, jadi riwayat pekerjaannya tadi bisa dicantumkan di biografi secara berurut. 62 atau 62 Habibie kembali ke Indonesia for 3 months, ya, on sick leave. Maksudnya apa nih sick leave? On sick leave, lagi cuti sakit. Selama masa cutinya ini dia ketemu kembali, acquainted itu berkenalan, acquainted tanpa re, ya, ini berkenalan, tapi reacquainted berkenalan, ketemu kembali gitu, ya. Tadi ini pernah ketemu with Hasri Ainun Habibie dan kita tahu jadi istrinya, ya. Setelah itu the daughter, anak perempuan dari Raden Muhammad Basari. The two married on kapan? 12 Mei 1962. The 12th of May 1962, returning to Germany shortly afterwards. Kemudian setelah itu nggak lama setelah itu gitu, maksudnya yang ini, ya, shortly afterwards kembali ke Jerman. Habibie and his wife settled in Aachen. Jadi di sana menetap for short period before moving to, terakhir pergi kemari dia setelah di Aachen, nggak berapa lama baru pergi ke Oberfosbach ini. Di bulan Mei 63 they had their first son, Ilham Akbar Habibie, 1963. Anak pertamanya, dan kemudian anak keduanya lahir Tariq Kemal Habibie. Jadi ada 2 anaknya, ya. When Habibie's minimum wage salary forced him into part-time work, ketika gajinya sedikit, ya, minimum sekali, jadi itu memaksanya untuk juga bekerja part-time. Gak hanya kerja itu, part-time juga diambil kerjaan part-time, nambah-nambah gitu, ya. He found employment with the automotive Marbu Talbot. Di sini dia kerja part-time lagi, nambah gaji lagi. Where he became an advisor. Karena pintar dia jadi penasihat di situ, advisor. Cepat karirnya, ya. Habibie worked on 2 projects. Di situ dia bekerja di 2 project which received funding from Deutsche Bundesbahn ini, ya.
dari Dusche ini Bundepan. Dia kemudian mendapat dana, ya, bantuan dana fund di 2 proyek itu dia kerjakan, dapat dana dari sini. Due to, karena, ya, karena due to his work with Makosh, karena kerjaannya dengan Makosh itu, the head of train constructions offered his position to Habibie upon his retirement 3 years later, but Habibie refused. Oh, ternyata karena kerjanya di Makosh itu kepala kereta api, konstruksi kereta api, kepala konstruksi kereta api, ya, bukan kepala kereta apinya, transportnya bukan, tapi konstruksi, ya, menawarkannya posisi kepada Habibie menggantikannya karena dia pergi pensiun, ya, setelah 3 tahun kemudian. Tapi Habibie malah menolak, ya, refused, menolak, retirement, pensiun tadi, ya. Oke. Habibie did accept a position with di sini Bolkobom ini, dan Habibie benar-benar menerima posisi di sini, oke, in Hamburg. Dia di situ diterimanya posisinya, oke, ada tawaran. Di sana dia mengembangkan teori. Teorinya apa? Di bidang thermodynamics. Termo apa itu termo? Panas atau dingin? Halo? Where are you all? Panas atau dingin? Termo. Ya. Oke, suaranya kecil kali ini, ya. Oke, dynamics, ya, konstruksi dan aerodynamics. Jadi aero ini berarti sudah sudah berhubungan dengan penerbangan, ya, aero. Oke. Known as Habibie factor, sampai diketahui teori-teori yang dia kembangkan tentang thermodynamics, tentang construction dan tentang penerbangan itu, ya, aerodynamics, diketahui sebagai Habibie factor, itu, ya, atau Habibie theorem. Dia mengembangkan teori sampai begitu. And Habibie method, gitu, ya, Habibie method. Kalau yang banyak Einstein kan punya teori sendiri, punya apa sendiri kan, itu terkenal dengan teori apanya. Itu Habibie juga punya ternyata, ya. Jadi secara berurut, respectively, secara berurut ini maksudnya, respectively, secara berurut Habibie menunjukkan, kemudian mengembangkan menciptakan Habibie factor. Ini sebuah teori, ya. Kemudian dikenal dengan Habibie theorem. Kemudian terakhir Habibie method. Sampai begitu, ya. He worked for Messerschmitt di sini on the development of the Airbus. Nah, ini pesawat tentu, ya. Oke. 300B aircraft, pesawat dikembangkannya di sini. He worked for Messerschmitt. Ternyata ada buah tangannya di situ, ya. Dari tahun 1974 dia dipromosikan menjadi Vice President of the company, sebagai wakil presiden di perusahaan itu. Cepat berkembangnya dia 1974. Ternyata Indonesia sadar. Atau 1974 Presiden Soeharto requested Habibie to return to Indonesia as part of Soeharto's drive to develop the country. Waktu itu Presiden Soeharto untuk dalam masa mengembangkan negara, maka meminta bantuan Habibie untuk kembali ke Indonesia, gitu, ya, untuk membantu Indonesia. Awalnya, initially di sini, ya, Habibie initially pada awalnya served as special assistant to Ibnu Sutowo. Pertamanya dia di situ bekerja sebagai asisten khusus bagi Ibnu Sutowo, namanya CEO of the State Oil Company di Pertamina. 2 tahun kemudian 1976 Habibie diangkat menjadi Chief Executive Officer, cepat, ya, of the new state-owned enterprise. New state-owned BUMN, ya, artinya BUMN nih baru, ya, perusahaan BUMN baru bernama apa? Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN atau Nurtanio waktu itu, ya. Sekarang udah nggak ada, ya, entah kenapa. Nanti kamu selidiklah sendiri. In 1978, he was appointed as Minister of Research and Technology. Di sini terkenal sekali dia sebagai Menteri Menristek waktu itu 1978. Habibie dipilih menjadi Vice President di bulan Maret 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto secara mengumumkan
his resignation. Jadi resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Oke, resignation, pengunduran diri. Dan Habibie segera bersumpah, diangkat sumpahnya. Immediately sworn in itu disumpah ya. Sworn in as president. Oke, Soeharto turun, segera dia disumpah menjadi diangkat menjadi presiden. Habibie's government stabilized the economy in the face of the Asian financial crisis and the chaos of the last few months of Suharto's presidency. Jadi pemerintahan Habibie menstabilkan ekonomi dalam menghadapi krisis finansial Asia, krisis moneter waktu itu ya Asia ya, and the chaos of the last few months of Suharto's presidency ya, dan menstabilkan chaos, chaos keributan, kekacauan di bulan-bulan terakhir Soeharto turun waktu itu ya. Oke. Since relinquishing the presidency, apa relinquish? Melepaskan ya. Since relinquishing the presidency, Habibie has spent more time in Germany than in Indonesia. Sejak ya melepaskan jabatannya sebagai apa? Presiden selesai waktu itu ya. Habibie kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya di mana? Di Jerman, di tempat ternyata dia di sana lebih nyaman mungkin ya dan in Indonesia. However, karena dia lebih banyak tinggal di sana dulu. However, he has also been active as presidential advisor. Begitupun dia berperan aktif sebagai penasihat presidensial selama masa kepemimpinan SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. 2006 dia melepaskan kalau rilis bisa melepaskan, tapi di sini mempublikasikan ya, dia menerbitkan lah. He released a book called Detik-detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. Bisa dibaca nanti itu, di situ kejadian yang chaos itu ada apa dan ada apa ya. Juga kemudian ya banyak hal-hal yang bisa kamu gali di situ. Ya, decisive moments Indonesia's long towards democracy, ini artinya saja ya. The book recalled the events of May 1996 ya, oke. Jadi mengingatkan, recall itu mengingatkan kejadian di 1998, mudah-mudahan enggak terjadi lagi ya, sebagai pelajaran untuk kita. Oke. Itu yang tadi ini udah ya, sudah dibaca, ini tadi udah ngerti ya. Oke. Kemudian ke apa ini? Vocab ya. Tadi bacanya apa ini? Berapa orang kita masih ada? Nanti saya ngomong panjang-panjang kalian udah hilang ya. Oke. Right? Oke. Nanti dicatat ya. Oke. Descent ya, descent. Apa bacanya? Descent ya. Descent bacanya. Nah, descent artinya apa? Descent tadi itu artinya apa? Cuti sakit. Sick leave, descent artinya apa tadi? Kalau sick leave ini cuti sakit. Kalau descent artinya apa? Keturunan. Mana nih? Ini kemari kan? Keturunan ya, keturunan. Oke. Just a minute. Oke. Kemudian reacquainted tadi apa? Reacquainted. Acquainted tadi saya bilang apa? Acquainted. Kenal ya. Jadi kalau ulang, itu kan ulang. Mana dia di sini? Reacquainted, bertemu kembali, berteman kembali. Berarti ini reacquainted, berteman kembali. Settled in. Apa itu settled in? Apa? Settle tetap tinggal, menetap. Mana ini ya? Settled in, menetap ya, settled in. Mark, merek ini, mark. Ini bukan sebenarnya dari bahasa Perancis, tapi di Inggris kan jadi mark bacanya. Merek mana dia? Ini label. Lebih cocok mark, label atau merek. Respectively tadi sebilang apa? Secara berurutan, bergantian bisa. Di sini ada enggak? Ini dia ya. Kebetulan sejajar. Respectively. Retirement, pensiun tadi kan saya bilang, mana tadi? Ini dia ya.
retirement. Resignation, mengundurkan diri, ada. Resignation, mengundurkan diri. Nah ini mengundurkan diri ya. Sworn in, diangkat sumpah. Ini bab 3 sebenarnya. Harus ada to be-nya dulu. Sworn in, ini sumpah, ini dia. Bukan sumpah serapah. Ingat ya, bukan sumpah serapah. Lain ini, sworn in diangkat sumpahnya. Relinquish tadi melepaskan, meninggalkan. Ada enggak ini? Relinquishing. Nah, ini bisa ya. Melepaskan, menyerahkan, meninggalkan. Relinquish dari kata relinquish, ing-nya penambahan. Jadi relinquishing, meninggalkan. Release, melepaskan juga, tapi tadi di situ konteksnya bisa menerbitkan ya. Nah, ini dia ya. Menerbitkan. Paham ya? Oke. Kita ke pronunciation. Nah, ini jadi PR ya. Nanti ini jadi PR. PDF-nya nanti atau di screenshot sekarang boleh, tapi nanti ya. Kita kesini dulu. Nanti bisa juga PDF-nya dilihat baru di screenshot. Agriculturist, ya. Kalau petaninya farmer. Tapi kalau ahli pertanian maka disebut dengan apa? Agriculturist. Ini tadi bapaknya si Habibie tadi ya. Oke, bapaknya Habibie itu ternyata memang ahli ahli pertanian. Descent. Nah, descent ya, bacanya apa? Descent tadi ya. Artinya apa, mesti ingat? Keturunan ya, descent. Oke. Reacquainted nanti ya. Reacquainted ya. Jadi ini artinya berkenalan kembali. Wage. Tadi nggak sefokus kemari, tapi ada tadi. Gampang lah, ini apa namanya? Upah ya. Upah, wage. Nah, ini air, coba baca air ya, lebih cepat air. E-nya ini lemah, ininya kuat. Ini lemah, kuat. Aerodynamic ya. Aerodynamic boleh, aerodynamic oleh. Oke. Jadi aerodynamic, oke. Announced ada de-nya. Resignation ya. Resignation. Oke, resignation. Baru chaos. Apa? Chaos ya. Baru relinquish atau relinquishing. Oke, enggak payah lah ya untuk ini ya. Aerodynamics, oke. Announced, resignation, chaos, descent, agriculturist. Okay. Wage, ya, wage, okay. Ya, okay. Nah, sekarang kita kemari, bisa di screenshot, masukkan lah. Jadi ini gap filling ya. He traces his apa cocoknya. Tadi udah tahu ya. Resignation, descent, settle in, reacquainted, relinquishing, secara berurutan, respectively, retirement, sick leave. Oke, sworn in sudah dipelajari tadi. Artinya sudah tahu, tinggal you fill the gap here. Oke. Any question? Jelas ya? Saya rasa jelas. Time is drawing near. Oke. Udah di screenshot. Oke, kemudian nanti di isi dan diapakan dan semua ingatkan, beberapa dari kalian ternyata masih belum mengirimkan tugas yang pertama, nanti kosong itunya ya. Nilai hariannya kan sudah ada kolom-kolomnya, tinggal ngisi aja yang sudah ada, tinggal diisikan nilainya, yang enggak ada ya enggak ada. Jadi kalau bisa masih setunggu yang lama ya. Oke, dan ini jangan lupa. Oke, yang lama yang belum, ingatkan kawannya, nanti nggak dapat nilai ya. Jadi dikerjakan baru kirim ke ya, biar ada ininya. Oke, no question, nothing ya, very clear ya. That is it for today. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.